رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبه ورسولا ورسولا وبالقرآن وبالقرآن حكما حكما إماما إماما وشفاء وشفاء وبالكعبة وبالكعبة قبلة قبلة وبالمؤمنين بالمؤمنين إخوانا إخوانا وبالنهضة العلماء بالنهضة العلماء جمعية وبالرقية بالرقية أهل السنة بالسنة والجماعة والجماعة مؤسسة Itu hadi rumiat sunnatul jamaah jazaa ammah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, sebelum lanjut kita harus semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk pramuka. Ya, lanjut. Semangat bisa enggak? Gitu ya. Gitu ya. Tepuk semangat. Semangat meruqyah Ustaz Suci. Nanti di ruqyah bareng. Ayo hadirin. Ayo hadirin. Para adinda semua yang berkawal, pertanyaannya, bagaimana sih maksudnya ruqyah itu? Ruqyah itu kalamun yustashfabi bi kulli harf. Setiap ucapan dia harus Quran, sholawat boleh, bahasa Indonesia boleh. Yang penting kalian paham, ucapkan, niat berubah. Itu sudah ruqyah. Nggak harus bahasa Arab, daripada bahasa Arab tapi keliru. Ada temennya kepalanya musik dibacakan Allahumma awwin alaina sakratil maut. Dan besoknya langsung almarhumah. Nah, tetapi tidak sekedar doa saja kesembuhan, tetapi ma'an nafas disertai timpang. Non faksa arif juga dibisau kata Imam Nawawi. Sekarang sampai dulu belajar yang ayat ini. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Yuk. Yang kenceng. Bau apa? Nah, itu namanya ruqyah. Maka syarat menjadi seorang ruqyah wanita adalah punya gigi. Coba temenmu lihat punya gigi gitu lah. Udah ya, berarti sudah menetapi syarat. Selanjutnya saya akan agak percepat ya, mohon maaf sebelumnya. Ibaratnya begini, ini ada orang sakit, ini Quran, kita ambil Quran untuk mengobati orang yang sakit dan dia akan sembuh dari penyakitnya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Jauzi, malam yashfil Quran faqad syafallah. Malam yashfil Quran faqad syafallah. Barang siapa yang diobati pakai Quran nggak sembuh, maka tidak ada kesembuhan. Barang siapa Quran ini nggak cukup pada dirinya, maka nggak cukup semuanya. Artinya, ketika kita menjadikan Quran sebagai obat, ini kita sudah benar melestarikan tradisi ulama dahulu. Kalau sekarang kita masih belum melaksanakan tradisi ulama-ulama pendahulu kita. Contohnya, nih ada mbak siapa namanya? Panggilannya Umah. Kalau sakit kepala minum apa mah? Bodreksi. Kenapa tidak Al-Fatihah? Kalau kalian berobat ke bodreksi, ke rumah sakit, orang-orang non muslim pun sama. Apa bedanya? Orang nggak sholat pun sama. Nah, bedanya harusnya kalau sakit Quran dulu, betul? Siap berobat dengan Quran? Siap meruqyah Ustaz Suci? Tepuk semangat. Semangat. Nah, apa yang diobati pakai Quran? Coba dibaca di lembarannya. Nanti di buku sebenarnya sudah lengkap. Penyakit dulu. Semua
sakit. Kalau kita mengatakan bahwa kalau sakit rumah sakit, mohon maaf ini keliru, karena tidak setiap penyakit bisa diobati rumah sakit. Contohnya penyakit hati, mudah marah, emosi, ketua kamar dikritik dikit nangis. Tidak boleh beli dengan ini penyakit atau karoma, penyakit psikisnya kurang kuat, penyakit atau kelebihan, maka perlu obat apa enggak? Coba datang ke dokter. Pak dokter, saya ini sering lewat sendiri. Ketika dikritik, saya sering bisa sembuh? Kalau Quran bisa. Minasyukuki wal humum. Jadi was-was, ragu, huzn, dari kesedihan, Quran malu. Ya. Jadi yang suka malas, sering lupa hutang, lupa naruh dompet, angkat tangan. Sering lupa. Nah, maka kalian harus sembuh, insya Allah. Kalau serius rukyahnya tanpa obat, hanya di kamar saja, modalnya kresek. Mana kreseknya? Pegang kreseknya, diangkat, tirukan saya. Apapun kasusnya, kreseklah solusinya. Itu solusinya. Orang nangis solusinya kresek. Masa mampu kanker tumor, kanker payudara, kresek juga. Santet mulai tingkat RT sampai provinsi, kresek juga. Dan kuat dari Islam sudah sempurna. Ayo makmal tulakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Jadi sudah lengkap. Al-hadirat. Pertanyaan yang kedua, penyakit medis juga bisa sembuh. Pokoknya setiap penyakit insya Allah bisa sembuh. Yakin apa tidak? Nah, bagaimana cara menyembuhkannya? Ada kaidahnya. Maka ruqyah itu sama proses atau fase pengobatannya dengan medis. Saya tanya kalian semua, kalau kita mengobati ke dokter spesialis, obatnya dikasih satu atau banyak? Maka ruqyah juga sama. Tidak cukup satu kali, perlu berproses. Bahkan belajar ruqyah ini tidak cukup. Punya hasanah cuma 2 jam. Nanti ada bertahap-tahap. Supaya apa? Ketika Quran ini, ya kan, dibacakan pada orang sakit tanpa ilmu, maka tidak akan menjadi syifa. Maka ilmu ini prosesnya waktu zaman. Ada zaman, ada fase-fase, tidak cukup 2 jam. Jadi malah bingung mereka. Loh, kenapa saya kok nangis sendiri? Kenapa ini di ruqyah kok gak muntah? Malah dipaksa, ayo muntah. Gak muntah, ayo muntah. Kan saya sudah ijazahan. Kok gak muntah, saya kan malu. Dipaksa-paksa, karena gak kompeten. Artinya ketika Quran dibaca pada orang yang sakit, tidak akan menjadi sifat kalau tidak dikasih ilmu. Yang kedua, kalau belajar ruqyah cuma 30% akan memberikan madarat kita kepada kita dan keluarga. Maka belajar ruqyah harus totalitas. Nah, pertanyaannya bagaimana cara berobat dengan penyakit 3 penyakit ini? Ada caranya. Cara pertama, ada kaidahnya. Kaidah pertama apa? Halo? Kesalahan diri? Nangkep jika nah, jadi kalau kita punya penyakit anak adik kita sakit, maka itu salah orang tua yang belum balik. Kalau seperti rumah kok kepala pusing, ya salah sendiri, bukan salah emaknya. Begitu. Kalau belum balik, yang salah mana? Yang kepalanya pusing. Kalian cek, ada anak yang belum paham bisa jalan, ada anak yang hernia, ada anak yang belum balik, maka pasti orang tuanya ada yang kepalanya pusing. Maka cara meruqyahnya harus melalui orang tua yang kepalanya pusing. Anak ini barat asap, ada apinya orang tua. You understand? Yang selanjutnya, yang kedua, nah, setiap penyakitmu yang berada dalam tubuhmu yang tadi
saya sebutkan tadi, ada yang asam lambung, asam urat, dan seterusnya. Itu karena dua penyebabnya. Minal husni faqyaqat ainahu minal husni fahuwa qadim. Dalilnya ada di panduan. Minal husni, orang sedih pankreasnya rusak, artinya diabetes. Kalau jengkel ini bisa menyebabkan tensinya tinggi, walhasil stroke. Tanda orang yang memarah itu gampang. Lihat tangannya sendiri-sendiri. Coba lihat tanganmu. Kalau ini ujung-ujungnya merah, berarti pertanda dia suka marah, ngamuan lagi ngamuk. Itu tandanya merah. Nah, kalau di sini bintik-bintik banyak gas dalam tubuh, sering ngentutan. Nah, kalau di sini nggak ada cincinnya, bertanda nggak punya duit. Kalau hitam beda. Nah, berarti penyakit sumbernya ada yaitu apa? Kepikiran. Dua, jengkel. Sama cek, biasa jadi penyakit medis maupun non medis. Orang yang sering kesurupan, misalkan saja taruh saja seperti itu kasusnya, maka pasti punya dua sifat ini. Yang dominan bisa dua-duanya dominan, bisa salah satu yang dominan. Itu isyarat dari Quran bahwa penyakit itu karena dua faktor. Maka kalau kalian pengen sehat apa tidak? Maka kalau pengen sehat zahir batin harus melawan dua sifat ini. Pertama, kalian harus bahagia. Nah, harus sering senyum. Maka orang yang sering bahagia, insya Allah dia akan sehat selama-lamanya. Makanya wajahnya itu dirubah sekarang, ya kan? Kalau bahagia, tandanya bisa dilihat dari bibirnya. Bibirnya harus ke atas. Jadi nggak boleh umah kalau sering mulutnya ke bawah. Maka tidak lama dia akan asam lambung. Kenapa? Selalu kepikiran. Banyak gimana sih ketua kamar kok malah mandi? Sering kepikiran, makanya harus bahagia. Saya tanya kalian.